Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Wahyu Ramadhani dengan NIM K431851 dari kelas A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai cleavage polyembryony pada Pinus sp dan perbandingannya dengan Taxodium sp. Referensi yang saya gunakan adalah dari beberapa jurnal yang telah saya cantumkan pada deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu polyembryony? Menurut Subhantoro dan Prabowo tahun 2012, polyembryony merupakan adanya lebih dari satu embrio di dalam satu biji yang berasal dari satu ovula. Meskipun embrio tambahan ini tidak harus masak, embrio ini dapat terhenti pertumbuhannya pada saat perkembangan biji atau bahkan kemudian mengalami degenerasi. Kali ini kita akan membahas polyembryony pada Pinus sp. Perkembangan embrio atau embryogenesis pinus terjadi setelah sel telur pada makrospora dibuahi oleh sel sperma pada mikrospora, seperti pada tanaman berpembuluh lain. Namun, setelah pembuahan akan muncul banyak perbedaan, yaitu jika pada tanaman lain, oospora atau sel telur yang telah dibuahi membelah menjadi beberapa sel, sedangkan pada gymnospermae, terutama pinus, oospora akan membesar dan akan mengalami pembelahan inti bebas. Pada pinus dihasilkan 4 buah inti bebas. Setelah pembelahan inti selesai, dinding sel akan terbentuk dan oospora berubah menjadi selular yang dikenal dengan proembrio. Tipe polyembryony yang terjadi pada Pinus sp adalah polyembryony belahan atau cleavage polyembryony. Satu zigot yang membentuk 4 polyembrio, namun nantinya hanya ada satu embrio yang mampu bertahan. Pada antar embrio tersebut terdapat suatu persaingan agar mampu bertahan dan dapat mencapai gametofit betina. Prosesnya seperti yang dapat dilihat pada gambar. Setelah peristiwa fertilisasi atau pembuahan, maka sel telur yang telah dibuahi akan mengalami pembelahan inti bebas. Setelah periode inti bebas, 4 inti menuju ke bagian kalaza archegonium, kemudian mengalami pembentukan dinding sekat, seperti yang dapat dilihat pada gambar 2. Ada 2 deret sel yang masing-masing terdiri dari 2 sel. Sel-sel tersebut membelah lagi menjadi 8 dan terbagi menjadi 4 deret, seperti yang terlihat pada gambar 4. Deret paling ujung disebut deret embrional. Kemudian ada deret suspensor, deret roset, dan deret terbuka. Deret embrional membelah-belah lagi dan ini akan menjadi badan embrio. Suspensor memanjang terus dan mendesak sel-sel embrional keluar dari archegonium. 4 sel suspensor membelah, membujur, dan terpisah satu sama lain. Masing-masing suspensor mempunyai sel-sel embrional pada ujungnya. Pembelahan sel-sel embrional melalui fase-fase sehingga akhirnya terbentuk embrio-embrio yang potensial, yang berasal dari satu embrio zigotik. Seperti yang terlihat pada gambar nomor 7, ini dihasilkan 4 embrio, namun kemudian nantinya yang akan berhasil cuma satu embrio yang akan menjadi embrio dominan, sedangkan 3 embrio ini disebut embrio tambahan yang akan terdegenerasi. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Ini merupakan setelah terjadi fertilisasi, terjadi pembelahan 4 inti bebas. Ini 2 inti ini membelah menjadi 4 inti bebas. Kemudian terbentuk dinding sekat. Kemudian sel ujung ini membelah lagi menjadi 4. Jadi menjadi 3 deret. 3 deret ini membelah lagi menjadi 4 deret. Ini ada
sel apikal atau sel ujung, sel suspensor, deret apikal, deret suspensor, deret roset, dan ini adalah deret terbuka. Deret suspensor ini memanjang menjadi suspensor dan berlekuk-lekuk, sedangkan yang deret-deret ujung ini akan membelah lagi dan berkembang menjadi embrio. Ini ada E1, E2, ini embrio. Lalu terbentuklah 4 embrio. Yang nantinya 3 embrio tambahan akan berdegenerasi dan 1 embrio menjadi dominan. Nah, ini merupakan beberapa gambar dari proses poliembrioni pada pinus sp. Ini merupakan gambar strobilus dari pinus, dan ini embrio pinus dalam tahap poliembrioni. Kemudian gambar satu ini merupakan gambar pinus sp dalam tahap embrioni. Dia ada terlihat 2 embrio. Kemudian gambar 2, ini 2 buah embrio tambahan pada tahap perkembangan yang melekat pada embrio zigotik dominan. Kemudian gambar 3, ini merupakan kalus embryogenik. Dan gambar 4 adalah kalus embryogenik yang diwarnai dengan hematoksilin. Kemudian beralih ke gambar yang sebelah sini, terlihat pembelahan zigotik poliembrioni dalam pinus sp. Sebuah embrio zigotik sel 16 terbelah menjadi 4 secara genetik embrio 4 sel identik. ZE ini 4 embrio 4 sel yang identik. S-nya adalah suspensor. Sel roset ditandai dengan R, ini sel roset. Tahap selanjutnya dari pengembangan itu 1 embrio menjadi dominan dan 3 lainnya embrio tambahan tumbuh sedikit dan gugur. Jadi ini embrionya yang 1 berkembang menjadi embrio dominan dan yang 3 berdegenerasi. Kemudian beralih ke gambar yang ini. Gambar A, megagametofit yang di dalamnya terdapat sebuah embrio zigotik dengan suspensor primer. Ini embrio zigotik, suspensor primer. Kemudian gambar B ini embrio zigotik dengan 4 sel ditunjuk oleh anak panah. Ini jadi adalah embrio zigotik dengan 4 sel yang diwarnai dengan asetokarmin. Gambar C, embrio dengan suspensor dalam rongga. Ini rongganya. Gambar D, embrio yang memulai tahap poliembrioni belahan atau cleavage poliembrioni yang diwarnai dengan asetokarmin. Memulai pembelahan ya ini, membentuk poliembrioni. Kemudian gambar E, ini merupakan gambar embrio pada tahap cleavage embrioni juga. Gambar F, ini juga embrio dalam tahap poliembrioni yang diwarnai dengan asetokarmin. Kemudian gambar G, ini perkembangan embrio yang dominan. Kemudian H, embrio dominan dengan kutub yang stabil. Gambar I, precotyledonary embrio merupakan pengembangan tunas meristem apikal. Kemudian gambar J dan K ini cotyledon embrio yang memanjang di dalam megagametofit. Nah, untuk membandingkan poliembrioni pada pinus, saya akan membahas juga poliembrioni pada sesama gymnosperme, yaitu dari genus Taxodium. Ini adalah penampakan pohon Taxodium yang juga merupakan konifer seperti pinus. Pada Taxodium sp juga terjadi poliembrioni belahan. Gambar 43 merupakan 2 deret proembrio yang tidak sama dengan inti yang gagal. Pada gambar 44 menunjukkan sel pada deret terendah membentuk embrio yang terpisah. Ini
deret terendah, dua embrio yang terpisah ini dan ini. Sedangkan deret di atasnya membentuk suspensor. Ini membentuk suspensor. Pembelahan pada taksodium sp ini memiliki kemiripan dengan pinus sp. Perbedaannya terletak pada susunan deret sel yang tidak sama dalam proembrio yang tergambar pada gambar 41 dan 43. 41 dan 43, dan tidak adanya sel roset seperti pada pinus sp. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.